keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dalilnya adalah di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanita wal mu'min wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki serta perempuan yang banyak berzikir, menyebut nama Allah, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang dimaksud pahala besar di sini artinya surga. Dari sini kita tahu bahwa zikir itu salah satu keutamaan adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjutkan, sedikit saya berikan muqaddimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat yang fakir, yang miskin, mereka cemburu dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Karena orang kaya bisa beribadah lebih dibandingkan mereka. Jadi mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Rasul, enak sekali orang-orang kaya itu ya. Mereka bisa membawa pahala yang kami pula tak bisa bawa. Kata Nabi SAW, apa masalahnya? Maka para sahabat yang fakir-fakir ini mengatakan, mereka bisa solat, orang-orang kaya itu sama dengan solat kita. Mereka bisa berpuasa sama dengan puasa kita. Mereka bisa beribadah dengan ibadah yang sama dengan ibadah kita. Cuman mereka dilebihkan ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, kami pula tak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang-orang fakir yang cemburu akan orang-orang kaya itu. Kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Nabi SAW, bukankah kalian juga bisa bersedekah? Seperti mereka orang-orang kaya bersedekah. Maksudnya sedekah di sini tidak harus mesti dengan uang. Karena orang-orang fakir para sahabat menyangka bahwa sedekah itu mesti dengan uang. Maka Nabi SAW menjelaskan sedekah itu tidak mesti dengan uang. Bisa juga sedekah itu dengan zikir. Kemudian kata Rasul, "Inna bi kulli tasbihatin sadaqah."
wa takbiratin sadaqah, wa tahmidatin sadaqah, wa tahlilatin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bukankah setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid, setiap tahlil itu semua dianggap sedekah, kata Rasul. Engkau mengajak ke orang lain kepada kebaikan, ya sedekah. Mencegah orang lain dari keburukan, ya sedekah. Termasuk apabila seorang suami berhubungan, itu dianggap sedekah, kata Rasul. Lihat bagaimana Nabi SAW memasukkan zikir ini bagian daripada sedekah. Ketika orang-orang kaya mendengar bahwa orang-orang miskin juga bisa menandingi sedekah-sedekah mereka dengan zikir, akhirnya orang-orang kaya pun akhirnya ikut-ikut zikir. Makin pusinglah orang miskin ini. Mereka sudah mengambil sedekah dengan harta, ngikut-ngikut pula sedekah dengan zikir seperti orang-orang miskin ini. Datang lagi lah orang-orang miskin ini jadinya. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya ikut kami juga berzikir, katanya. Habislah pahala kami, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi ma yasha." Itulah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang dikehendaknya. Ya sudah nasib kalianlah seperti itu. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu perhatian Nabi SAW kepada zikir. Bahkan satu hari Nabi SAW mendapatkan kabar dari putrinya Fatimah, bahwa Fatimah radhiyallahu anha mencarinya, tapi tidak ketemu. Dia berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian Fatimah pun mengemukakan keinginannya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia ingin seorang pembantu. Karena Fatimah ini kan lelah cari kayu sendiri gitu. Belum lagi ngurus anak-anaknya, ngurus rumah, ngurus suaminya, lelah akhirnya. Jadi akhirnya kemudian Fatimah radhiyallahu anha ini datang kepada Nabi tapi tak ketemu, jumpa pula dengan Aisyah. Kemudian dia mengemukakan keinginannya kepada Aisyah bahwa dia ingin seorang pembantu. Maka Aisyah radhiyallahu anha akhirnya kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, putrimu lah Fatimah, dia ingin pembantu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya datang ke rumah Fatimah. Kebetulan di situ ada Ali radhiyallahu an. Ada Ali radhiyallahu an. Kemudian Nabi SAW ketika itu menasihati Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah, aku dengar kau datang menemui Aisyah dan engkau ingin mendapatkan seorang pembantu. Kata Nabi SAW, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau engkau ucapkan, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan pembantu, baik pembantu laki-laki atau perempuan. Maka Ali dan Fatimah mengatakan, tentu wahai Rasul, apa maksudnya? Maka Nabi SAW, apabila engkau menuju pembaringanmu, maksudnya menuju hendak tidur, maka bertasbihlah 33 kali. Bertasbihlah 33 kali. Kemudian bertahmidlah 33 kali. Kemudian bertakbirlah 34 kali. Maka itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Akhirnya sejak itu Fatimah tidak ada keinginan lagi untuk mencari pembantu. Seandainya ibu ya, ibu jujur saja. Kemudian suami ibu ngomong sama ibu, lebih baik pembantu apa zikir ini? Mau mana? Ibu lelah, capek nih, ya ngerjain rumah, ngepel apa semua. Jadi dia ngeluh lah sama
suami ibu, Pak, carikanlah pembantu ini. Capek saya. Kata suaminya gini, ada pesan dari Nabi, ya, bahwa kalau mengucapkan tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur itu lebih baik daripada ibu dapat pembantu. Kira-kira Bu, ibu terima enggak ucapan suami itu? Ya bilang enggak. Ya pembantu juga lah bang, zikir juga saya mau gitu, maunya kan begitu. Tapi dilihat bagaimana di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu an zikir. Menunjukkan ada perhatian Rasul kepada zikir ini. Karena memang zikir ini amalan yang luar biasa. Coba kalau kita lihat lebih jauh daripada kisah-kisah tadi, para nabi. Kisah-kisah para nabi ya, kita sedikit bicara tentang kisah para nabi. Jadi satu hari Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, apa kata Nabi SAW ketika sampai di langit ketujuh? Laqitu Ibrahima lailata usriyabi. Aku dijumpakan dengan Nabi Ibrahim saat aku dimi'rajkan oleh Allah ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Muhammad akri ummataka minni salam. Ya Muhammad, sampaikan salamku, kata Nabi Ibrahim kepada umatmu. Inilah yang menjadikan kenapa sebagai bentuk terima kasih kita kepada Ibrahim yang menitip salam kepada Rasul untuk kita, kita jadikan salawat Ibrahim itu dalam setiap solat kita. Karena satu-satunya Nabi yang ditemui Rasul dalam peristiwa Mi'raj yang menitipkan salam untuk kita itu cuma Nabi Ibrahim. Makanya sebagai bentuk terima kasihnya, kita pakai salawat Ibrahimiyah dalam setiap tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan wa akhbirkum, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma wa innaha qi'anun wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan beritahu kepada mereka bahwa sorga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu tanahnya datar, tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itulah tanaman surga. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu debunya sangat harum, bahwa sorga itu airnya sangat segar, dan sorga itu tanah yang datar, dan tanamannya adalah zikir. Apa zikir yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada umat Rasul ini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lihat, Nabi Ibrahim mengajarkan amalan kita. Kalau kita ingin mendapatkan banyak tanaman di sorga, ibu-ibu kan suka tuh tanam-tanaman kan Bu? Kadang-kadang depan rumah itu semua pot bunga semua. Di dunia saja ibu suka dengan tanaman. Padahal kadang-kadang tanaman-tanaman itu harganya tidak murah kan Bu. Ada yang mahal itu. Apalagi kalau bombing-bombing itu kan. Mahal sebentar, nanti turunnya banyak kan itu. Lagi viral, mahal tuh tanaman tuh. Nanti beberapa bulan atau tahun tidak ada harganya. Tapi tetap dibeli juga kan. Lah di sorga juga Bu, kalau ingin kita menanam tanaman yang indah, bunga-bunga yang indah, dari dunia nanamnya ini. Dengan cara apa menanam? Dengan zikir yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada Rasul untuk kita amalkan. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kalau kita lihat kisah Nabi Yunus.
kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan Nainawa Irak, padahal Allah belum perintahkan meninggalkan kaumnya, ditinggalkan pula kaumnya. Alasannya karena tidak beriman. Tetapi kemudian akhirnya Allah marah kepada Yunus. Belum disuruh meninggalkan kaumnya, dia malah meninggalkan. Makanya Allah uji Nabi Yunus dengan cara apa? Dimakan ikan. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam harus berhari-hari, entah berminggu-minggu, entah berbulan-bulan, wallahu a'lam, tidak dijelaskan berapa hari, berapa tahun Nabi Yunus itu ada di perut ikan. Karena Al-Quran tidak menjelaskan. Ya. Tetapi yang ingin Al-Quran jelaskan bagaimana kisah Nabi Yunus ini, Allah katakan, falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang dari ahli zikir, orang yang suka bertasbih, niscaya Yunus akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan kiamat. Apa yang dibaca Nabi Yunus? Nabi Yunus membaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia terus membaca kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat tauhid sekaligus juga kalimat taubat. Maka dengan terus bertasbih seperti ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam karena zikir yang selalu diucapkan di perut ikan itu. Berarti keistimewaan zikir itu bisa menyelamatkan kita. Di dunia kita selamat, di akhirat juga diselamatkan. Ini contoh kedua para nabi. Contoh ketiga, Nabi Musa. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu kan nabi yang suka berdialog ya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi satu hari dia berdialog dengan Allah. Dan mengatakan, ya Rabb, alimni syai'an adhkuru bika wa ad'uka bika. Ya Rabb, ajarkanlah untukku satu kalimat. Biar dengan kalimat itu aku bisa berzikir, dengan kalimat itu aku bisa berdoa, tolonglah ajarkan, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan ya Musa kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, yang lain saja ya Rabb. Itu kalimat banyak diucapkan orang tuh. Saya mau kalimat yang lain selain daripada kalimat itu. Maka Allah mengatakan, ya Musa, kalau seandainya seluruh langit dan lapisannya, seluruh bumi dan lapisannya diletakkan di satu neraca, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi itu. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah kalimat untuk dijadikan zikir. Maka perbanyaklah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu pemberat timbangan masalahnya. Coba kalau dari sini pulang, ibu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa itu la ilaha ibu baca? Itu bisa memberatkan timbangan tuh. Bukan hanya memberatkan timbangan, Bu. Ingat hadis Bitaqah tuh. Jadi nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini membawa 99 catatannya. Semua catatan itu isinya buruk, enggak ada yang baik. Kemudian Allah mengatakan, sini kamu. Bentangkan satu catatanmu saja. Dibentangkanlah satu catatan itu. Yang 98-nya belum dibuka, baru satu tuh. Rupanya satu catatan saja sejauh mata memandang semua kesalahan dia. Dia pun lemes, Bu. Akhirnya Allah mengatakan, coba perhatikan catatanmu, jangan-jangan malaikatku salah nulis pula. Maka orang ini mengatakan, tidak Rabb, semua benar, ini kesalahan saya selama di dunia. Kemudian Allah mengatakan, adakah kebaikan yang bisa menandingi catatanmu? Dia mengatakan, ya Rabb, kalaupun ada kebaikan, buat apalah dengan catatan ini, katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu punya kebaikan. Rupanya Allah membawa lembaran yang lainnya yang ada tulisan la ilaha illallah di situ. Orang ini masih enggak yakin dan mengatakan, ya Rabb, buat apalah kalimat itu dengan 99 catatan ini? Kata Allah, tunggu dulu, mari kita timbang. Akhirnya kemudian ditimbanglah 99 catatan keburukan itu
dengan catatan la ilaha illallah, rupanya apa kata Rasul? Tasat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa lebih berat dibandingkan 99 catatan yang semua keburukannya. Tuh lihat. Hanya ngomong la ilaha illallah saja, Bu. Berzikir dengan la ilaha illallah itu pengaruh di akhirat luar biasa. Apa susahnya la ilaha illallah? Apalagi ibu kalau jadikan la ilaha illallah itu kalimat kaget. Bu kalau kesandung la ilaha illallah kan bagus, Bu. Ini kalau kesandung apa pula yang di kesandung kucing, ngomong kucing nggak dapat pahala, Bu. Ya. Kalau kesandung la ilaha illallah. Jadi kan kalimat kaget itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Talha ini kan dikenal garang tuh dalam peperangan tuh, Bu. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia terluka. Saat perang dia terluka tuh Talha tuh. Namanya terluka manusiawi kan, Bu. Kalau orang sakit pasti aduh. Namanya orang sakit, pasti ngomong aduh lah kan begitu. Ibu saja kalau ngiris bawang, kemudian kena pisau sedikit saja langsung gitu kan. Pasti ngaduh kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Talha, kalau engkau ganti kalimat aduh itu dengan bismillah, apa kata Rasulullah? Lau qulta bismillah la tarat bikal malaikatu wan nasu yang duruna ilaika, katanya. Coba Talha, kalau seandainya kau ganti kalimat aduh itu dengan bismillah, maka malaikat akan turun dari langit dan kau bisa menyaksikannya, katanya. Apa bismillah itu, Bu? Jadi kalau keiris bismillah, nah, gitu ya. Bisa nggak tuh, Bu? Ini nggak dikencangi, aduh dikencangi. Ya, kayak mau dioperasi aja. Padahal cuma sedikit saja kan. Nah, itulah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, dan banyak lagi lah kalau kita cerita kisah-kisah, nanti nggak habis pula bukunya. Kita masuk pada bukunya. Nabi SAW bersabda di sini, Bu. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, dan dengan pujian-pujiannya kami memuji, dan maha suci Allah, zatnya yang maha agung. Ada kisah yang menarik diceritakan oleh salah satu masyayikh, Bu. Salah satu syekh ini bercerita tentang kalimat ini. Jadi ada orang yang sudah tua-tua sekali, Bu. Orang ini bukan orang alim, orang awam. Orang tua ini sudah tua, orang awam. Tapi rajin ibadah. Jadi kalau ke masjid mesti dia selalu di saf yang pertama. Dan memang begitulah umumnya orang tua kan. Rajin ke masjid, anak-anak muda itu udah lupa masjid. Jadi satu hari, kata syekh ini yang bercerita nih, tiba-tiba kemudian orang tua itu entah kenapa selepas sholat wajib tiba-tiba menghampiri imam yang sedang berzikir itu dan mengatakan, Pak Imam, maaf ya, saya ingin bertanya, saya kan sudah tua. Bisa enggak kau ajarkan kalimat yang kau dengar dari Nabi SAW agar aku bisa mendawamkan dengan kalimat itu dan mengajak orang untuk mendawamkan kalimat itu. Imam ini kaget karena jarang-jarang ada orang tiba-tiba maju tanya. Ya dia kau jadi imam, selesai pulang. Tiba-tiba ada kakek bertanya, itu pula minta dinasihati, minta diajarkan satu amalan yang datang dari Nabi SAW agar kakek itu bisa mengamalkannya dan bisa mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Akhirnya sang imam ini terpikir sebentar, tiba-tiba teringat dengan hadis ini. Hadis yang kita baca ini. Apa kata Pak Imam ini? Begini Kak. Begini Kak, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kalimatani
khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'alar rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan. Ucapkan wahai kakek, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Langsung dihafal sama kakek ini, Bu. Jadi sepanjang jalan dari masjid ke rumah itu, dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang luar biasanya adalah setiap kakek ini ketemu orang, maka kakek ini akan mengatakan, nyetop orang tuh kalau ada orang jalan tuh di jalan. Di stop sama kakek itu. Sebentar, berhenti dulu ya. Nabi bersabda, dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Amalkan ya. Setiap ketemu orang. Terkadang dia masuk ke pasar, Bu. Masuk ke pasar, kan ramai orang pasar itu. Tiba-tiba dia berteriak tuh. Orang pasar, katanya. Nabi bersabda, dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakan oleh kalian subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setiap ketemu orang dia ngomong begitu. Satu hari, dia pun sakit. Sakit koma. Berhari-hari tak bangkit-bangkit, koma dia. Keluarganya udah cemas tuh. Cemana kakek ini, katanya. Akhirnya qadarullah, dia sadar dari komanya, Bu. Ketika sadar dari komanya itu, yang pertama kali dipanggil, mana dokter? Mana dokter, katanya. Akhirnya dokter pun dipanggil datang, dipegang nyala tangan dokter itu. Dok, Nabi bersabda, dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa ya dok, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian meninggal kakek itu. Meninggal dengan akhir ucapannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bayangkan, dia kemana-mana ngomong subhanallah, itu pemberat timbangan tuh. Kan enak, Bu, dari sini pulang subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, tahu-tahu berat timbangan kita. Kemudian juga di sini Nabi SAW bersabda, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu akbar, maha besar Allah, sungguh aku lebih cinta daripada dunia dan isinya. Ini terjemahannya salah. Harusnya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai dibandingkan terbitnya matahari. Nah, begitu ya. Ini diperbaiki terjemahannya ini. Bukan dunia dan isinya, tidak ada di sini kalimat dunia isinya. Hadisnya ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Rasul, mimma tala'at alaihi syamsu, dibandingkan terbitnya matahari di pagi hari. Matahari itu, Bu, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak manfaatnya untuk kita, kan. Ya, manfaat matahari kan banyak, Bu. Baik untuk kesehatan. Ya, ibu yang sudah agak rapuh-rapuh tuh tulang tuh, berjemur, dapatlah vitamin D, tak perlu ke rumah sakit. Ya kan, matahari juga tuh kesehatan. Ya. Belum lagi mau jemur-jemur pakaian, ada matahari, sebentar aja kering, bisalah kita ganti pakaian. Kalau nggak ada matahari, nggak kering-kering, macam mana pula baju itu satu aja. Ya. Dan banyak lagi, belum lagi penerangan. Coba bayangkan, Bu, kalau tidak ada matahari, sanggup nggak PLN tuh? Dia nerangi bumi loh ya, tanpa ada matahari pakai listrik. Nggak akan sanggup. PLN mana yang bisa menerangi satu bumi kalau nggak ada matahari itu? Karena matahari ini lebih hebat dibandingkan PLN. Dia masuk ke gorong-gorong, ke gua-gua, kemana-mana tuh, ke hutan-hutan tuh cahayanya. PLN aja nggak bisa masuk. Ibu aja naik listrik sebentar udah murung-muring gitu kan. Coba kalau nggak ada matahari, apa nggak stres bayar listrik aja tuh kerjanya. Tapi Allah berikan matahari itu sebagai pengganti listrik, cukuplah malam aja listrik itu. Kan besar manfaatnya tuh.
Matahari itu luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, ibu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih baik lagi dibandingkan matahari lagi. Lihat manfaatnya. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih baik dibandingkan nikmat matahari yang sampai kepada kita. Ini juga zikir yang kedua. Masuk zikir yang ketiga. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya kerajaan, miliknya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha mampu, fi yaumin, dalam satu hari itu berapa kali, Bu? 100 kali. Ibu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, lihat bagaimana keutamaannya. Maka dia dapat pahala sama dengan memerdekakan 10 budak. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapus padanya 100 kesalahan. Kemudian dia pun akan dilindungi dari setan sepanjang hari sampai dia memasuki waktu petang. Dan tidak ada seorang pun dapat mendapatkan pahala yang lebih afdal dari yang telah dia dapatkan kecuali seseorang yang mengamalkan zikir tersebut lebih banyak dibandingkan itu. Jadi kalau lebih daripada 100, lebih baik lagi. Ibu baca 100 kali saja sama dengan ibu memerdekakan seorang budak kan. Sekarang mau cari budak di mana kita memerdekakan, Bu? Ada sih bahasa Melayu, budak-budak kecil. Bukan itu. Itu anak-anak namanya. Maksudnya budak di sini artinya ketika tentara muslim berperang melawan tentara kafir, kayak Palestina Israel nih, kan muslim kafir tuh. Nih kalau Palestina dapat orang Israel tawanan perempuan atau tawanan apalah, itu bisa dijadikan budak tuh. Ini namanya perbudakan kan. Tapi kan sekarang di dunia tidak ada perbudakan. Dan karena perbudakan itu kan karena kekafiran. Dia kafir itu jadi budak karena peperangan, dan dia ketika tertawan dia kafir. Jadi cari budak kemana sekarang coba? Tapi tidak perlulah ibu cari budak untuk dimerdekakan. Tak ada duit juga ibu memerdekakan budak, ngapain juga cari budak? Tapi ibu dapat pahala memerdekakan budak, bahkan 10 budak lagi. Cukup membaca ini 100 kali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapatlah kita pahala sama dengan memerdekakan budak. Cukup sampai di sini? Tidak. Ibu akan ditulis 100 kebaikan. Cukup tidak juga, dihapus pula 100 keburukan. Bahkan setan tidak akan dekat-dekat dengan kita lagi. Ini juga di antara zikir yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul mengatakan zikir yang lainnya, ahabbul kalam ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Ini 4 ucapan yang sangat dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jika kita baca, tidak mengapa jika kamu memulai dengan ucapan mana saja. Jadi boleh memulai dengan la ilaha illallah, bisa dengan subhanallah dulu, bisa dengan alhamdulillah dulu, terserah mau ngacak pun tidak apa-apa.
Tapi 4 kalimat inilah yang paling dicintai Allah. Dan sudah saya katakan, Bu, kalau Allah cinta dengan kita, apa yang terjadi, Bu? Allah akan panggil Jibril dan mengatakan, "Hei Jibril, aku suka dengan ibu yang di pojok itu," katanya. Kenapa? Karena ibu yang di pojok itu suka baca ini. Jadi Jibril mengatakan, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Maka Allah mengatakan, "Kau harus cintai juga dia," katanya. Jadi Allah memaksa Jibril untuk mencintai orang yang dicintainya. Maka Jibril pun kemudian cinta dengan orang yang dicintai Allah. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat. "Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kau berada, Allah sudah cinta tuh ibu yang di pojok tuh. Kalian harus ikut cinta juga dengan dia." Bayangkan, satu malaikat, ribuan tah jumlah mereka, mencintai orang yang dicintai Allah. Dan Allah cinta dengan orang yang membaca 4 kalimat ini. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pendek. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi." Kesucian adalah sebagian iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah wa bihamdi memenuhi antara langit dan bumi. Ini juga salah satu kalimat-kalimat pemberat timbangan juga nih. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Baru dari sini kemudian mu'alif menjelaskan tentang keutamaan zikir. Jadi beliau mencontohkan beberapa zikir. Coba Bu, kalau ibu praktekkan ya, ibu praktekkan di rumah ini. Kita baca saja doa ini. Kira-kira habis berapa menit itu? Nah, umpamanya dari zikir yang pertama ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian juga hadis yang selanjutnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enggak sampai 5 menit, enggak sampai kan? Kalau kita membaca ini, tapi lihat ibu dapat keutamaan semua ini. Hanya duduk beberapa detik saja, enggak sampai menit. Kalau ibu hafal, kecuali ibu tak hafal ya mungkin sambil pegang buku lah. Ya, repotnya tak bisa baca pula, tak bunyi berjam-jam aja gitu. Itu repot lagi. Enggak bunyi-bunyi. Maksudnya minimal tahulah bahasa Arab kan. Yang repot itu dibaca latennya pula salah kan itu ya. Jadi kalau bisa itu ya dihafal. Kalau dihafal cepat biasanya. Enggak sampai hitungan menit, detik saja ibu sudah dapat segudang pahala yang disebutkan keutamaannya di sini. Itulah hebatnya zikir itu. Hebatnya zikir itu ibadah ringan tapi pahalanya setumpuk. Kalau sholat ini kan harus wudu lagi. Ya nanti takut batal pula ketika sholatnya. Belum gerakannya, belum bacaannya. Banyak gerakan sholat tuh. Zikir tidak perlu. Zikir hanya lisan aja ngomong. Tapi tidak sadar pahala kita banyak sekali itu. Dan bisa memberatkan timbangan. Baik, kita akan menjelaskan di sini. Mu'alif mulai menjelaskan keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang selalu berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Rabbnya adalah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Sebagian para ulama menjelaskan gini, Bu. Dalam kehidupan kita, saya, ibu atau siapapun, pasti kita ini ada masalah. Tidak mungkin ibu tidak ada masalah. Pastilah ada masalah. Entah masalah dari ekonomi, masalah kesehatan, masalah suami, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah tetangga, macam-macam lah masalah itu. Terkadang masalah itu, Bu, membuat orang stres, membuat orang bingung, membuat orang gila, membuat orang tidak sadar. Ya, kadang masalah itu. Tetapi kalau masalah itu dihadapi dengan zikir, maka Allah akan hidupkan hati kita.
Ketika hati kita hidup, maka tenanglah hati. Ketika tenang hati, disitulah kita bisa menghadapi masalah. Tapi kalau masalah tidak dihadapi dengan zikir, bu, hati kita mati. Kalau sudah mati, tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, macam mana mau menyelesaikan masalah orang tidak tenang? Panik dia akhirnya kan. Makanya kenapa Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, itulah yang membawa ketenangan. Ketenangan inilah sudah separuh masalah terselesaikan. Masalah belum diselesaikan, bu, tapi hati kita tenang, itu separuh sudah terselesaikan tuh. Tapi kalau hati kita rungsep, nambah masalah, bukan hilang masalah, nambah lagi masalah. Masalah yang ini belum selesai, hati kita pula bermasalah. Kan dua kuadrat jadinya masalah tuh. Makanya di sini lihat permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak itu seperti orang yang hatinya hidup dan hatinya mati itu. Ini kan luar biasa. Kemudian di sini Rasul mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kemudian dari Abdullah ibn Bishr radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah. Dari Abdullah bin Bishr, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam telah begitu banyak bagiku ku amalkan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka habarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang dapat selalu aku amalkan setelah melaksanakan kewajiban-kewajibanmu ini ya Rabb, ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Oh, kalau begitu hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat bagaimana Rasul memilihkan zikir kepada sahabat ini. Kepada sahabat siapa di sini? Abdullah ibn Bishr. Jadi Abdullah ibn Bishr ini dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah bisa melaksanakan kewajibanku. Tapi kan kewajiban-kewajiban itu, umpamanya sholat 5 waktu. Kita sholat duhur, anggaplah 10 menit paling lama. Itu pakai lam yakunil, bu. Ya. Kalau pakai kul ya 5 menit, bu ya. Lebih pendek lagi gitu ya. Jadi anggaplah 10 menit lah. Nanti asar ini 10 menit lagi. Lah jeda dari duhur ke asar kan akhirnya kemudian banyak waktu di situ. Nanti dari asar ke maghrib ada jeda lagi, banyak waktu lagi di situ. Jadi sahabat ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya kewajiban-kewajiban itu sudah kulakukan. Apalagi puasa nunggu Ramadan lagi kan begitu. Berarti setahun jaraknya itu, banyak jedanya di situ. Nabi SAW sebenarnya dalam benaknya kan bisa saja kemudian mengarahkan untuk memperbanyak sedekah gitu ya, untuk mengunjungi orang sakit, untuk membantu orang dan begitu, kan banyak ibadah itu. Tapi Nabi SAW tidak menyebut ibadah yang lain setelah kewajiban kepada Allah apa? Kecuali mengatakan, kalau begitu lisanmu suruh basah dengan zikir. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, di tempat mana saja, dalam kondisi apa saja, hanya zikir, bu. Kalau sedekah nunggu ada duit. Tak ada duit tak bisa sedekah. Ya. Mau mengunjungi orang sakit, nunggu ada orang sakitnya. Kalau tak ada, tak mungkin kita doakan orang sakit. Biar kita bisa mengunjungi orang sakit kan. Mau ngiringi jenazah, lama lagi. Ya. Tidak banyak orang mati, kecuali ibu ke Palestina hari-hari banyak orang mati. Tapi kalau di sini kan susah kita nunggu jenazah mau takziah kepada keluarganya. Tetapi zikir itu tidak menunggu-nunggu waktu-waktu yang seperti itu, bu. Kapan saja, di mana saja, ibu duduk bisa zikir, baring bisa zikir, jalan bisa zikir, naik kendaraan bisa zikir, yang anak-anak bisa zikir, perempuan, laki-laki, semua bisa zikir. Disitulah maka Nabi SAW memberikan arahan, inilah ibadah yang kau bisa istiqomah dengannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini, aya'jizu ahadukum an tasiba kulla yaumi alfa hasanatin. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'atin.
Kata Nabi, apakah seseorang dari kalian tidak mampu untuk meraih 1000 pahala setiap hari? Seorang laki-laki dari orang-orang yang duduk bersamanya bertanya kepada beliau, bagaimana caranya wahai Rasul, kami dapat meraih 1000 pahala itu? Maka beliau mengatakan, dia bertasbih 100 kali, niscaya akan dicatat baginya 1000 pahala atau akan dihapuskan 1000 dosa. Kan enak cari pahala dengan zikir itu, bukan? Ibu kalau cari pahala dengan bantu orang pakai tenaga, ya. Bahkan datang ke majelis taklim saja harus jalan kaki, pakai mobil nanti capek lagi, habis waktu dan begitu seterusnya. Tapi zikir di rumah saja, kata Nabi SAW, kalau ibu cukup membaca tasbih 100 kali, ibu sudah dapat 1000 pahala kebaikan. Bukan hanya itu saja, 1000 dosa juga dihapuskan. Betapa banyak, tapi anehnya kita ini juga malas untuk berzikir kepada Allah. Sudah tahu demikian besar pahalanya dan lebih besar keutamaannya, tapi terkadang di antara kita ada yang dimalaskan untuk berzikir kepada Allah. Dan ini sedikit dari faedah zikir. Nanti akan ada lagi ulasan-ulasan pada bab-bab selanjutnya. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya.